Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Selawat kita kepada nabi kita dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil presentasi kami, hasil diskusi kami mengenai produk kami kemarin yang telah kami sampaikan, yaitu kerajinan guci dari kertas. Nah, untuk lebih jauhnya itu akan lebih dijelaskan oleh kami mengenai produk ini lebih jauhnya lagi, bagaimana tahapan-tahapan produk yang lain-lain. Pokoknya menjelaskan tentang produk guci ini lebih dipahami lagi oleh teman-teman, ibu-ibu, dan masyarakat khalayak lainnya gitu. Baik, untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh Muhammad Akhiruddin. Pada Ahmad, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai produk wirausaha kami, yaitu kerajinan guci dari kertas sejenis, kertasnya itu sejenis kotak jajanan, kotak sepatu, karton. Nah, dalam hal ini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Afiq Ma'ruf, yang kedua ada Reza Novia Lisman, yang terakhir ada Muhammad Akhiruddin. Oke, memasuki materi selanjutnya, yaitu tentang pendahuluan ataupun latar belakang. Perkembangan zaman yang semakin pesat juga berdampak pada munculnya varian usaha kerajinan yang semakin banyak, sehingga muncullah kejenuhan para penikmat kerajinan. Oleh sebab itu, hadirnya usaha kerajinan tangan yang dikemas secara menarik dan seindah mungkin untuk membuat konsumen menjadi tertarik kembali. Di era modern ini sangat dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi dalam berbagai bidang termasuk kerajinan. Kerajinan adalah kebutuhan yang diperlukan oleh konsumen dalam menghiaskan ataupun mempercantik, memperindah interior konsumen. Kerajinan tangan yang tidak dikembangkan dengan yang semestinya, maka kerajinan itu hanya sekedar kerajinan musiman yang tidak menutup kemungkinan akan digeser dengan kerajinan dari luar negeri yang diinovasikan. Selanjutnya itu mengenai visi misi usaha atau tujuan usaha. Yang pertama, visinya tentunya menjalin kerajinan tangan yang mampu bersaing di pasar kerajinan pada era modern saat ini. Itu misi kami, yaitu menciptakan usaha kerajinan yang disukai konsumen. Yang kedua, menciptakan kerajinan tangan saya baru yang dapat bersaing dengan kerajinan. Selanjutnya itu memberikan gaya yang menarik pada usaha kerajinan yang disukai oleh konsumen. Selanjutnya itu tujuan usahanya tentunya untuk mengembangkan kreativitas diri dalam membuat kerajinan tangan. Yang selanjutnya sebagai bentuk usaha melestarikan usaha kerajinan tangan. Yang selanjutnya menciptakan lapangan pekerjaan baru. Yang selanjutnya menciptakan usaha kerajinan yang dapat bersaing dengan kerajinan. Baik, slide selanjutnya moderator. Yang selanjutnya yaitu kerajinan ini dibuat tanpa bahan selain kertas, sehingga mudah rusak jika terkena benda kertas dan tidak Nah, Oke, selanjutnya. Dalam pembuatan. Nah, ini coba Fi dulu menjelaskan, nanti produknya itu menjelaskan tentang produk, Ahmad yang menjelaskannya. Nah, kalau ini biar Fi dulu menjelaskan
sampai Afik sanggup gitu. Ya. Iya, Mat. Siap. Oke. Selanjutnya itu adalah strategi perusahaan gitu. Yang dimana strength-nya itu memang kerajinannya itu memang terbuat dari kertas limbah. Itu yang merupakan daya tarik tersendiri dari produk ini gitu. Dan kemudian menurut kami itu usaha kerajinan Gucci itu kalau dipasarkan itu masih dapat bersaing gitu. Karena itu kami mengambil produk ini gitu. Kemudian karena produk ini baru gitu, tentu kami melakukan variasi gitu, variasi inovasi agar produk ini bisa dapat bersaing dengan produk lain gitu. Dan kemudian opportunities itu kami menjalin kerjasama gitu dengan kerajinan lain gitu, sambil kami mencari pengalaman, dan pengalaman itu kami dapatkan sehingga produk kami itu bisa lebih baik lagi ke depannya. Itu bisa didapatkan kami bekerja sama di Kota Padang, Provinsi Jambi, dan lokasi sekitar usaha kami gitu. Kemudian untuk talentnya itu banyak produk kerajinan modern yang bersaing sehingga Gucci ini kurang dikenal gitu. Maka perlu kami lakukan promosi baik di promosi media sosial ataupun omongan masyarakat, menyampaikan atau berbicara dengan masyarakat lainnya. Kemudian karena kurangnya kesadaran masyarakat, karena itu kerajinan lokal ini kurang diminati gitu. Kemudian strategi perusahaan itu menjadikan kerajinan ini laris di kalangan masyarakat sehingga dapat dinikmati oleh pelanggan. Pertama, dengan tetap menjaga kualitas produk yang baik dan memiliki ciri khas yang unik. Maka itu yang kami usahakan, bagaimana produk ini menjadi kualitas yang baik. Dengan mempromosikan di seluruh akun media sosial milik kami, ataupun mengiklankan produk-produk ini, atau dengan cara menyampaikan omongan secara langsung. Kemudian bidang usaha ini memang produk ini dalam berusaha bidang kerajinan. Karena itu targetnya itu adalah rumah-rumah, interior rumah gitu. Yang kemudian jenis produk ini yaitu kerajinan Gucci yang digunakan sebagai hiasan interior untuk memperindah dan mempercantik rumah. Kemudian kegunaan dari produk ini itu untuk memperindah dan mempercantik tentu jelas. Terus keunggulannya keunggulan ini dibuat secara tangan gitu. Kemudian kerajinan ini memiliki kreativitas yang tinggi. Terus untuk lokasi usahanya itu berada di Muara Jambi gitu. Dapat teman-teman lihat gitu. Untuk waktu jadwalan usaha itu dibutuhkan dalam kurun waktu 3 bulan. Jadi buatnya itu cukup lama. Kemudian dampak dari usaha ini intinya itu dapat menambah pemasukan dari kami sebagai mahasiswa gitu. Dan mengurangi tingkat pengangguran. Dan risiko bisnis dari pengolahannya itu kerajinan ini ditentukan itu tidak terjual pada waktu yang telah ditentukan. Jadi jikalau produk ini tidak terjual, maka juga tidak akan apa-apa gitu, karena ini merupakan denda gitu. Untuk perkembangan usaha itu dengan adanya kerajinan Gucci ini dapat diminati oleh semua langganan, terutama di sekitar kampus, baik itu mahasiswa, masyarakat, dan lain-lain gitu. Dan untuk target konsumen yaitu orang dewasa dan pengenalan kepada anak-anak gitu. Dan wilayah pemasarannya itu
untuk wilayah pemasaran berada di Jambi. Kemudian persaingan ini kami karena produk ini baru, jadi banyak sekali pesaing. Cuman kami belajar dari sini bagaimana caranya kami ini bisa bersaing dengan produk kerajinan yang telah lama berdiri gitu. Dan untuk bahan bakunya itu akan untuk bahan baku. Oke, untuk rencana produksi ada bahan baku. Bahan baku dari produk yang kami buat itu ada beberapa, itunya kertas jajanan, kotak sebatu dan kertas, dan karton yang sudah tidak pakai. Intinya itu adalah limbah yang sudah tidak dipakai, tapi dalam bentuk kertas ataupun hal-hal bahan-bahan lunak lainnya gitu. Kemudian kertas minyak berwarna merah, berwarna cerah. Nah, fungsi dari kertas minyak berwarna cerah itu adalah untuk mencerahkan agar produk kami ini lebih segar dilihat gitu, lebih enak dilihat. Kemudian gelas berbahan atom atau cangkir. Nah, itu gunanya untuk merapikan kerajinan guci kami. Kemudian lem pelengket. Lem itu sangat digunakan dalam membuat kerajinan kertas ini. Tanpa lem maka kerajinan itu tidak akan kuat gitu. Untuk alat itu kami hanya memerlukan gunting, sehingga menurut kami itu sangat mudah dibuat. Kemudian lanjut proses tata cara pembuatannya itu adalah yang perlu kami lakukan itu adalah mengumpulkan semua alat dan bahan. Kemudian setelah alat dan bahan itu sudah dikumpulkan, maka kami memerlukan kami menggunting kertas kotak jajanan terlebih dahulu. Digunting terlebih dahulu, terus menjadi persegi panjang, dan persegi panjang itu kami sesudah itu kami ukur kembali sesuai dengan ukuran besar guci yang kami buat. Jadi yang diukur kertas itu kami ukur sesuai dengan besaran produk yang kami buat. Kemudian kami melipat potongan persegi panjang itu menjadi sebuah lipatan segitiga, siku-siku. Jadi kami melipat gitu. Intinya kerajinan ini memiliki tingkat ketelitian yang tinggi gitu. Kemudian sebagian dipotong persegi panjang, kami potong persegi panjang tersebut, terus kami tempel dengan lem gitu. Terus kami masukkan juga kertas minyak gitu, agar lebih menarik. Kemudian kami lakukan langkah tersebut 2-3 sampai menghasilkan lipatan segitiga siku-siku sesuai dengan yang dibutuhkan dari produk kami. Setelah itu kami setelah cukup, maka kotak jajanan persegi panjang itu kembali dengan 4 sudutnya yang masih berbentuk 90 derajat, dipotong sedikit miring. Jadi kami potong sedikit. Kemudian setelah langkah 5 selesai, itu sudah cukup didapatkan potongan panjang kertas tersebut. Cara melipatnya itu adalah satu, kertas dibaringkan, kemudian ditegakkan dengan siklus membentuk tanda tambah, lalu dilipat dan dimasukkan ujungnya ke lubang, begitu seharusnya, dan membentuk lingkaran sebagai pondasi guci tersebut. Kemudian setelah pondasi selesai, maka selanjutnya kami memasukkan lipatan segitiga siku-siku tersebut ke lubang yang telah ada di sela-sela lipatan yang membentuk lingkaran pondasi guci tersebut. Kemudian kami lakukan sampai ke atas dengan catatan naik jumlah penyusunan. Jadi produk yang setelah terbentuk struktur-strukturnya itu kami sesuaikan untuk kami membentuk lagi sebuah guci, tapi harus sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah digambarkan gitu. Kemudian lebih jelasnya itu produknya itu agar lebih jelas teman-teman bisa melihat YouTube bagaimana cara melihat atau bagaimana cara memproduksi produk yang kami buat ini. Kemudian kapasitas produk, kami menjualkan atau mempromosikan itu secara online gitu. Jadi kami menjualkan itu secara online karena produk ini.
Jadi kami memperkenalkannya terlebih dahulu kepada kerabat dekat, karib kerabat, teman, sahabat gitu. Dan dikenalkan melalui media online. Kemudian bentuk usahanya itu kami dirikan secara berkelompok gitu. Kelompoknya itu kelompok kami, kelompok 7. Dan dengan struktur itu ketua adalah Muhammad Akhiruddin, kemudian saya sebagai Afiq Ma'ruf sebagai manajer produksi keuangan, dan marketing dan iptek itu Rizana Firisman. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Itulah kilasan balik dari produk kami. Mudah-mudahan produk kami ini dapat diterima dan juga dapat berkembang produk ini gitu, sehingga usaha kami ini bisa lanjut gitu. Tapi lebih kami mengetahui kekurangan dari produk kami itu, maka kami sangat menginginkan saran dan pendapat dari teman-teman dan ibu dan teman-teman agar produk kami ini bisa lebih baik lagi dan bisa bersaing dengan produk produk luar yang telah berdiri dan juga sudah dikenal oleh banyak khalayak, sehingga nantinya kami juga bisa seperti itu gitu. Kami sangat menerima masukan, saran dan pendapat dari ibu dan teman-teman serta masyarakat ataupun konsumen yang telah membeli produk kami ini. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf terlebih dan kurang. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.